Siap, gerak. Longkang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Apa semangat DPPU? Yes. 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 Oh, DPTU, yes. Oke, untuk pelajaran hari ini biar lebih semangat lagi, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk dari itu silakan yang diminta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebagai rasa nasionalisme kita pada negara kesatuan Republik Indonesia, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang hari ini akan dipimpin oleh Mbak Yansa. Semuanya, semuanya yang semangat. Oke, sebelum kegiatan belajaran pada pagi hari kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Mbak Ulia, Mas Ibra. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu, Pak Ufik telah menjelaskan tentang hukum bacaan non-sukun atau tanwin. Kemarin, masih ingat anak-anak ada berapa? Hukum bacaan non-sukun atau tanwin bila ketemu dengan huruf hijaiyah. Ada berapa? Nah, ya, ingat. Oke, hari ini nanti kita akan membahas materi tentang hukum bacaan idhar halqi. Ya, mungkin anak-anak sudah ada yang tahu apa pengertian dari idhar halqi itu. Kira-kira anak kalau sore sudah ngaji semuanya? Kalau sore pergi sholat berjamaah, mau sholat ngaji semuanya? Ya. Habis sholat mengaji apa tidak? Baca Al-Quran? Baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran tidak hanya untuk keindahan suara, tetapi yang paling penting adalah tajwid. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik memahami bacaan idhar halqi agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkannya dalam konteks agama. Iya. Oke, untuk hari ini sebelum materi kita lanjutkan, nanti kita nonton video yang ada di layar tentang hukum bacaan idhar halqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Pak Lutfi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pagi hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan materi tentang hukum bacaan idhar halqi. Perlu kita ketahui bahwa idhar halqi dibaca idhar halqi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf kholak. Ada 6, di mana huruf halqinya ada 6. Yang pertama ada hamzah, kemudian ha, ain, mim, ha, dan kha. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut, maka hukum bacaan tajwidnya adalah disebut dengan idhar. Idhar membacanya harus jelas, tidak boleh pakai dengung. Di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh hukum bacaan idhar halqi.
Dengan itu mari kita lihat contoh-contoh hukum bacaan tidak kaki beserta dengan asal usul dari ayat atau surah dari ayat apa yang bisa disimak di dalam ayat tersebut. Kira-kira dengan tayangan video tadi, ada nggak kira-kira gambaran tentang apa yang ada hubungan kalian tentang hukum bacaan tidak kaki itu? Jadi dalam tayangan video dijelaskan bahwa hukum bacaan tidak kaki, cara membacanya harus bagaimana tadi? Bacanya harus jelas. Huruf tidak kaki tadi ada berapa? Ada berapa huruf tidak kaki? Ada 6, ya, katanya ada 6. Kemudian contoh-contohnya tadi sudah disebutkan dalam tayangan video. Oleh karena itu lebih jelasnya lagi, mari kita pelajari bersama-sama. Karena dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh hukum bacaan tidak kaki. Salah satunya, mari kita bersama-sama dalam surah Al-Qiyamah kita baca bersama dengan bacaan yang benar sesuai dengan tajwid dan makhrajnya yang benar. Mari kita ta'awudz dan basmalah bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa tentang hukum bacaan tidak lagi. Di sini perlu anak-anak perhatikan bahwa ada beberapa huruf hijaiyah. Namun huruf hijaiyah yang ada di sini tidak semuanya adalah huruf dari idgham hal. Hanya berapa huruf idgham hal? Hanya 6. Ya, hanya ada 6. Sekarang yang paling penting yang pertama, hukum bacaan idgham hal. Pengertian dari idgham hal. Idgham hal adalah hukum bacaan tajwid di mana ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6. Yang pertama yaitu hamzah, ha, ain, jim, ha, dan kha. Ya, jadi huruf dari idgham hal ada 6. Kemudian yang kedua yang perlu anda perhatikan, pengertian idgham hal. Menurut bahasa, idgham artinya nyata atau jelas. Ya, jadi ketika ada hukum bacaan idgham, maka membacanya tidak boleh pakai dengung, tidak boleh samar-samar, tapi membacanya harus jelas. Yang kedua, idgham menurut istilah. Idgham menurut istilah, ya, melafalkan nun sukun atau tanwin dengan nyata apabila bertemu dengan salah satu huruf alfi. Ada 6 tadi, ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 tadi, maka membacanya harus jelas. Nah, ini adalah huruf-huruf dari idgham lagi. Silakan dicermati. Coba. Jadi sekian jumlah huruf hijaiyah, tidak semuanya adalah hurufnya idgham lagi. Oke, namun hurufnya idgham lagi hanya ada berapa ya? Apa saya masukkan? 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kamu boleh balik apa? Ini ada beberapa contoh hukum bacaan idgham. Ya, jadi kami tampilkan ada 9 contoh hukum bacaan idgham. Nanti kita bersama-sama kita lihat, kita praktekkan cara membacanya dan kita telusuri mengapa bacaan itu disebut dengan bacaan idgham lagi, sebabnya apa? Nanti kita cari permasalahannya. Karena sesuai dengan metode pembelajaran kita pada hari ini adalah inquiry basic learning. Jadi kita nanti mencari permasalahannya dan kita cari solusi dari permasalahan tersebut. Kita cari jawaban dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Oke? Mas semangat? Oke, sekarang biar lebih semangat lagi kita coba silas ya. Kita untuk tepuk warna ya, biar semuanya lebih semangat. Yuk, ada yang ngantuk ya. Sebelum kita membaca contoh hukum bacaan idgham, mari kita bersama-sama biar lebih semangat. Masih ingat ya, untuk tepuk warnanya, ketika Pak bilang merah, maka kita tepuk 1 kali. Ketika kita Pak nanti bilang hijau, tepuknya berapa kali? 2. Ketika Pak bilang kuning, tepuknya berapa kali? 3. Ketika Pak bilang hitam, maka no tepukan. Oke? Tepuk merah, kuning, hijau, merah, hijau, kuning, hitam. Ya, oke. Saya minta tolong untuk yang nomor 1 dibacakan dan ya. Coba ulangi lagi ya keras suaranya. Min haisu. Coba sambil kita telusuri mengapa nomor 1 ini disebut dengan bacaan idgham hal. Sebabnya apa? Bertemu dengan apa? Ada non sukun bertemu? Nah, oke. Kemudian yang kedua, silakan dibacakan Mbak Fariha. Kedua. Ulangi lagi. Min khosyati. Coba lihat. Yang dibaca Mbak Fariha, min khosyati. Ini dibaca idgham. Mengapa? Sebabnya ada non sukun bertemu dengan kha. Betul Ustaz? Betul. Ya. Kemudian yang ketiga. Silakan dibacakan Mas Wildan nomor 3. Min inabin. Coba Mas Wildan. Mengapa contoh nomor 3 ini disebut dengan bacaan idgham lagi? Karena ada unsur dengan huruf ain.
Karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Betul atau salah? Kasih tepuk tangan kalau tidak. Kemudian yang keempat, saya minta tolong membacakan bahanan. Silakan. Salamun hiya. Ulangi lagi. Salamun hiya. Salamun hiya. Mengapa salamun hiya itu disebut dengan bacaan idhar hati, Mas Kafa? Karena kami ketemu. Ada tanwin bertemu dengan ha. Betul atau salah? Betul atau salah? Kasih tepuk tangan. Nah, ini ada lembar kelompok yang akan kami bagi dari kelompok merah, kelompok hijau, dan kelompok kuning. Nanti dikerjakan, ya. Nanti silahkan menulis contoh hukum bacaan idhar dari ayat yang tersedia di sini. Oke, silakan nanti tulis kelompok mana yang paling cepat. Kelompok yang paling cepat satu kelompok. Misalnya kelompok hijau yang paling cepat, maka satu kelompok nilainya sama. Kalau 100 semua. Nanti yang tercepat kedua nilainya 90, yang tercepat ketiga nanti nilainya 80. Oke, kita mulai. Ini silakan nanti dikerjakan. Kelompok satu, ini kelompok hijau. Kelompok ya silakan. Waktu masih 3 menit untuk mengerjakan. Silakan. Oke, untuk kelompok hijau, kelompoknya Mbak Marina, silakan dipresentasikan dulu untuk hukum bacaan idhar, contoh dan sebabnya mengapa disebut dengan hukum bacaan idhar. Silakan. Min inabin. Sebab nun sukun bertemu ain. Oke, ya nabin karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian yang kedua, Salamun hiya. Sebab tanwin bertemu ha. ya ada tanwin bertemu dengan ha. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok hijau. Oke, setelah kita koreksi bersama untuk hasil tugas kelompok dari kelompok merah, hijau, dan kuning, ini hasil yang tertinggi diraih oleh kelompok hijau. Tepuk tangan kelompok hijau. Kemudian terbaik kedua diraih oleh kelompok merah. Tepuk tangan kelompok merah. Kemudian terbaik ketiga diraih oleh kelompok kuning. Selanjutnya nanti kalian ada tugas individu di rumah yang akan kami kirim lewat Google Form nanti, lewat WA grup kelas masing-masing. Silakan nanti dikerjakan. Tugasnya tidak jauh berbeda dengan hari ini, yaitu anak-anak nanti mencari hukum bacaan idhar haki dari surah Ad-Duha dan surah Al-Qadar. Ya, jadi nanti silakan dicari hukum bacaan idhar dan digarisbawahi. Nanti teman-teman yang akan datang dikumpulkan kepada saya dan akan kami nilai. Ya, begitu. Selanjutnya, sebelum materi kita tutup bersama-sama, sekali lagi kita ingat kembali bahwa untuk materi hari ini kita belajar tentang materi idhar haki. Ingat, idhar haki itu membacanya harus jelas. Ya, pembacanya tidak terlalu jelas. Kemudian idhar haki memiliki 6 huruf. Yang pertama ada hamzah, ha, ain, yin, ha, dan kha. Kemudian haki artinya adalah tenggorokan. Huruf haki ini huruf-huruf yang keluarnya dari kerongkongan, dari tenggorokan. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu. Kemudian contoh-contohnya sudah kami sampaikan di ayat tadi sudah, dan juga di buku yang ada di KKS sudah banyak sekali. Silahkan dibaca kembali. Mudah-mudahan teman kita pada hari ini sebuah barokah dan manfaat untuk kita semua, dan bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama semuanya berdiri. Ya, kita berdoa bersama. Ya. Masih semangat anak-anak semuanya? Tepuk warna merah, hijau, kuning, merah, kuning, hijau, merah, hitam. Siapa tadi? Yo. Oke, yang salah tepuknya silakan ke depan untuk memimpin doa penutup pada siang hari ini. Silakan. Selamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dengan lagu Ilaliko bersama-sama. Yuk kita katakan bersama. Ilaliko, ilaliko sampai bertemu besok. Ilaliko, ilaliko sampai bertemu besok. Kita bertemu karena Allah, kita berbisa karena Allah. Kita bertemu karena Allah, kita berbisa karena Allah. Tidak bermaaf dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.